Assalamualaikum, Bu Desri. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar, Bu Desri? Gimana di kelas? Aman, lancar? Alhamdulillah sehat. Di kelas aman, lancar, terkendali, Pak. Alhamdulillah. Terkait dengan kegiatan kita hari ini ya, Bu Desri ya, coaching ya. Mohon izin, Bu Desri, nanti percakapan kita ini nanti saya rekam dan saya upload ke YouTube ya, Bu Desri ya. Nggak apa-apa ya? Ya, Ya, sangat senang hati, Pak. oke, siap. Terkait dengan diseminasi yang saya lakukan dengan materi digitalisasi pembelajaran, di mana Ah, tujuannya adalah supaya guru-guru itu bisa menerapkan digitalisasi di dalam pembelajaran ya, Bu Desri ya, karena ya kita ketahui bersama bahwa teknologi semakin maju, maka pendidikan pun tidak terlepas dari yang namanya digitalisasi. Dan alhamdulillah hari ini ada salah satu guru saya yang merespon, yaitu Bu Desri ya, yang kita akan melakukan coaching ya Bu Desri ya. Oke, Iya, untuk Pak. coaching kita hari ini kira-kira apa nih tujuan atau apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan atau coaching kita hari ini Bu Desri? Ya, saya ingin menerapkan pembelajaran digital di kelas, Pak. Oh, ingin menerapkan pembelajaran digital di kelas ya, Bu Digital di Desri ya. kelas. Seperti itu. Eh, Memangnya apa sih yang membuat Bu Desri itu ingin menerapkan pembelajaran digital di kelas, Bu? Nah, saya ingin tahu dulu nih, kenapa kalau Bu Desri ingin menerapkan pembelajaran di kelas? Kira-kira apa nih motivasinya atau alasannya nih, Bu Desri? Ya, karena kan sekarang tuntutan perkembangan zaman juga, Pak ya. Karena sekarang kan zaman semakin maju, jadi saya ingin menerapkan pembelajaran digital sejak dini, Pak, kepada peserta didik. Kemudian selain itu saya juga ingin menggali kemampuan saya, Pak ya, di bidang digitalisasi, ya, Pak ya, dan akan menerapkannya dalam pembelajaran begitu, Pak. Oh, berarti ingin meningkatkan kemampuan atau skill ya, Bu ya, atau mungkin meningkatkan kinerja Ibu ya, khususnya dalam hal pembelajaran, begitu bukan begitu ya Bu ya? Mm-mm. Oh, seperti itu. Iya, Pak. Baik. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira bukan tadi ingin mencoba menerapkan pembelajaran digital ya Bu ya? Kira-kira Mm-mm. apa nih yang ada dalam diri Ibu atau yang ada di lingkungan sekitar yang sekiranya dapat mendukung tadi pembelajaran digital yang akan dilakukan Bu Desri ketika Bu Desri ingin menerapkan pembelajaran digital, kira-kira kita punya modal apa sih gitu loh Bu? Iya. Kalau yang mendukung di sekolah sih Pak ya, di sekolah itu sudah ada WiFi Pak. Kemudian juga sudah ada Aniport ya. Jadi pembelajarannya itu sudah apa namanya sudah enak Pak ya. Kemudian juga dari dalam diri saya juga saya sudah bisa cukup mampu ya, bisa dibilang mahir lah dalam ilmu teknologi begitu Pak, dalam bidang ilmu teknologi. Oke, berarti untuk menerapkan pembelajaran digital sebetulnya daya dukungnya sudah ada ya Bu ya. Tadi dari sekolah juga ada internet ya, fasilitas internet, jaringan internet, kemudian juga ada papan pintar mungkin ya Bu ya, seperti itu. Oh iya, kemudian juga dari dalam diri Bu Desri juga ternyata Bu Desri orang yang sudah tidak asing atau sudah terbiasa dengan yang namanya dunia teknologi informasi dan komputer dan mungkin lebih ke arah digital gitu Bu ya. Oh, Iya. oke. Kemudian eh, kalau kita akan melakukan pembelajaran digital kan biasanya tidak
terlepas dari yang namanya aplikasi-aplikasi ya Bu ya, untuk mendukung atau membuat pembelajaran itu lebih hidup mungkin ya Bu ya. Kira-kira Ibu ada nggak atau aplikasi apa yang sudah Ibu kuasai terkait dengan eh, untuk mendukung mungkin ya, untuk mendukung pembelajaran digital Bu? Ya, aplikasi-aplikasi yang sudah saya kuasai sih itu Google Form, Pak, terus Quizzes, terus Google Worksheet, kemudian juga ada Canva, Pak. Saya sudah cukup bisa menguasai aplikasi-aplikasi tersebut, Pak. Cukup banyak juga ya Bu ya, aplikasi yang Ibu kuasai ini. Ketika kita akan melakukan pembelajaran digital kan pastinya tidak akan terlepas dari tantangan atau hambatan yang akan kita temui ya Bu ya. Nah, Ya, kira-kira nih menurut Ibu untuk mengantisipasi itu kita harus membaca dulu nih tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan yang akan muncul di depan kita ketika akan melakukan pembelajaran digital. Menurut Ibu, kira-kira apa aja atau apa saja yang akan menjadi tantangan atau hambatan ketika Ibu akan melakukan pembelajaran digital nih Bu Destri? tantangannya itu menurut saya karena kan di sekolah itu tidak diperkenankan membawa HP, Pak ya. Jadi dalam pembelajaran digital yang nanti akan saya lakukan itu eh, harus dengan janji Pak atau harus dijadwal begitu. Ya, Kemudian juga tidak semua peserta didik ya bisa mengoperasikan komputer, HP, semuanya itu eh, karena kan kami di sini eh, tidak diperkenankan membawa HP, jadi anak-anak itu kurang tahu mengenai pembelajaran digital gitu Pak. Jadi ya eh, anak-anaknya itu dikasih tahu lebih awal gitu Pak. Misalkan kita akan belajar Canva ya anak-anak dikasih tahu bahwa jadwal hari ini harus membawa HP, kemudian pembelajarannya Canva supaya anak belajar lebih dulu di rumah begitu Pak. Kemudian misalkan di sekolah masih ada yang belum bisa mengoperasikan Canva-nya ya kita harus lebih ekstra begitu membimbing siswa-siswa yang memang kurang mahir, kurang cakap dalam digitalisasi, Pak. Kemudian juga eh, apa namanya? Akses internet, Pak ya. Biasanya akses internet itu ada siswa yang tidak memiliki kuota begitu Pak. Makanya ketika siswanya di apa namanya dijadwalkan untuk membawa HP itu harusnya ketika siswanya dijadwalkan untuk membawa HP, saya kasih tahu lebih dulu begitu Pak. HP yang dibawa harus memiliki kuota untuk akses internetnya. oke. Tadi berarti yang Ibu sampaikan eh, sudah hambatan dan cara mengatasinya ya Bu ya. Kalau nggak salah tadi kan ada aturan bahwa di sekolah itu tidak boleh bawa HP dan kata Ibu tadi sudah dikasih tahu juga solusinya. Dikasih tahu ya Bu ya lebih awal ya Bu ya untuk membawa HP seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua juga Ya, anak-anak itu tidak semuanya mahir, tidak semuanya bisa mampu ya Bu ya untuk mengoperasikan aplikasi pembelajaran ya Bu ya. Jadi tadi juga sudah dikasih tahu juga betul ternyata Pak. solusinya adalah gurunya harus siap ekstra membimbing ya Bu ya. Betul sekali. Seperti itu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Tadi sudah eh, Ibu sudah gambarkan sendiri bahwa untuk melakukan pembelajaran digital ternyata sudah ada nih potensinya, kemudian daya dukungnya, bahkan hambatannya pun tadi sudah eh, Ibu antisipasi juga ya. Nah, kemudian kira-kira nih Bu, eh, pembelajaran model apa atau pembelajaran digital seperti apa, menggunakan apa yang akan Ibu lakukan nih untuk
pembelajaran digital. Pembelajaran digital yang akan saya lakukan di sekolah itu menggunakan Canva, Pak ya. Biasanya ketika saya menggunakan Canva itu mind mapping begitu Pak. Terus juga membuat poster itu saya menggunakan Canva Pak. Karena Canva itu bisa diakses oleh peserta didik masing-masing Pak. Sehingga memudahkan saya dalam menjelaskan bagaimana cara membuatnya begitu Pak. Oke, berarti rencananya Ibu akan melakukan pembelajaran dengan media atau berbasis Canva ya Bu ya? Iya. Oke. Alasannya mungkin lebih ini lagi tadi sudah disampaikan bahwa Canva itu lebih dikuasai mungkin oleh Ibu Desri ya. Iya. Kemudian apa lagi Bu? Ya karena Canva itu salah satunya juga bisa diakses oleh masing-masing siswanya Pak. Jadi kitanya menjelaskan sambil memberitahu ke siswanya begitu Pak. Siswanya bisa jalan sendiri kalau misalkan kita sudah ngasih tahu cara-caranya begitu Pak. Nggak Oh, rebutan gitu. oke, berarti keuntungannya seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk menerapkan pembelajaran digital dengan Canva ini nih Bu, kira-kira eh, siapa nih Bu orang-orang yang bisa membantu Ibu atau mendukung Ibu dalam menerapkan pembelajaran digital ini Bu? Ya, menurut saya sih yang bisa membantu saya itu ya seperti sekarang ini Pak, Bapak sebagai kepala sekolah saya ya bisa membantu mengarahkan juga apa namanya me- memberikan ide-ide dan informasi yang sangat informatif bagi saya begitu Pak dan saya bisa menerapkannya di pembelajaran nanti Pak. Kemudian juga peserta didik Pak ya yang bisa membantu saya karena kan saya nanti pengaplikasiannya pembelajaran dengan peserta didik begitu Pak. Jadi ya mungkin itu Pak yang bisa membantu saya. Oke, kemudian tadi kata Ibu, kalau saya pribadi ya Bu ya, saya selalu siap nih untuk membantu Ibu kapanpun dibutuhkan atau dimintai bantuan Bu, siap Bu ya. Apa aja, tenaga, ide, atau apapun Bu ya. Jangan sungkan-sungkan Bu, boleh, silahkan. Kemudian tadi juga siswanya juga pastinya ya Bu ya. Nah, butuh dukungan dari siswa juga ya Bu ya. Oke, lalu ada lagi nggak Bu Ya, selain saya dan siswa mungkin ada lagi dari yang lain Bu? ya dari guru-guru juga Pak, salah satunya Ibu Silvi ya, yang menurut saya juga cukup mahir dalam bidang ilmu teknologi begitu Pak, yang nantinya bisa membantu saya dalam penerapan pembelajaran digital ini Pak. Oke, berarti ada lagi ya Bu ya, rekan sejawat ya Bu ya, rekan sejawat ya Iya dengan Pak. Ibu Silvi ya Bu ya. Oke, Mm. ini kira-kira kapan Bu menghubungi Bu Silvi ini? Kemudian juga kapan juga Ibu akan menerapkan pembelajaran digital ini? Kalau untuk menghubungi Ibu Silvi mungkin secepatnya Pak ya, karena rencananya saya akan menerapkan pembelajaran digital ini minggu depan Pak. Mhm. Alasannya kenapa nih Bu? Harus minggu depan, nggak besok saja, lusa atau gimana Bu? Apa nih alasannya Ibu Karena ingin menerapkannya di minggu depan? ya, karena saya ingin apa ya? Ingin eh, pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan maksimal begitu Pak. Sehingga saya butuh perencanaan yang matang begitu Pak untuk pembelajaran digital yang nanti akan saya lakukan. Oh, berarti terkait perencanaan yang matang ya Bu ya, sehingga Ibu tidak bisa Mm-mm. merealisasikan dalam waktu dekat ya. Nah, menurut Mm-mm. Ibu berarti minggu depan itu ideal ya Bu ya. Iya betul Pak. Oke, kemudian untuk mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu ya.
Ya, Apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita atau coaching kita kali ini nih, Bu? ya Pak. Yang saya dapatkan dari coaching kita kali ini, saya menjadi tahu dan juga saya jadi punya ide nih Pak untuk pembelajaran Canva yang seperti apa yang nantinya akan saya terapkan di kelas gitu Pak. Oke, alhamdulillah berarti Ibu dapat ide baru ya Bu ya dari percakapan kita Ya kali betul Pak. ini. Selamat ya Bu ya. Semoga Terima Ibu kasih. bisa, iya, semoga Ibu bisa menerapkan pembelajaran digital dengan Canva dengan baik ya Bu ya, dengan Ya, lancar ya Bu ya pastinya ya, tanpa amin. ada satu hambatan dan kendala apapun ya Bu ya. Amin. Iya Pak. Terima kasih Bu Desri. Ya, terima kasih banyak Bapak telah membimbing atau mengcoaching saya hari ini ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa melakukan coaching lagi nih Pak jika diperlukan Pak. Oke, siap-siap Bu Desri, siap. Oke. Saya tunggu kabar baiknya pembelajaran Ibu tentang digitalisasi. Saya mau tahu nanti seperti apa Bu serunya ya. Ditunggu ya Bu Iya ya Pak. kabarnya ya. Iya Pak, siap. Oke, kita cukupkan dulu coaching kita hari ini ya Bu ya. Terima Iya kasih Bu Pak. Desri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat Waalaikumsalam beristirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.